اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي وأهل البيت كلهم يا رب. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لخمسة أنجو بها من حرة الجاهمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة يا رب. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفينا قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم آبائنا الأنبياء والمرسلين أهل البيت الطيبين الطاهرين أمهات المؤمنين جميع الصحابة من الأنصار والمهاجرين تابعين بإحسان إلى من أئمة المجتهدين وسيدي وحبيب محمد بن إدريس الشافعي ونعت بعدهم من الأصحاب والمرجين وبارك لنا ببركاتهم وارزقنا محبتهم توفنا على ملتهم بارك من معنا ومن حضر من سمع ومن حاولنا باركنا في هذا الشهر بلغنا رمضان بالقبول والغفران مع الصحة والعافية ظاهرا وباتنا على طاعتك الرسول على كل ليلة صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الفتاح العليم الذي أرشد من اصطفاه من عباده للتعلم والتعليم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على من أرسله الله هاديا إلى الصراط المستقيم، وعلى آله الطيبين الطاهرين صحابته الفائزين بصحبتهم واتباعه بالمقام العظيم، وعنا معهم وفيهم برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رضي الله عنكم أركان الصوم. Perjumpaan terakhir kita membahas masalah syarat-syarat sahnya puasa, lalu syarat-syarat wajibnya puasa, terakhir sampai kepada rukun puasa, yaitu adalah yang pertama niat. Ya, kita sudah bahas juga niat, mau puasanya wajib ataupun puasanya sunnah harus ada niat. Sebagaimana Rasulullah katakan, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu dilihat daripada niatnya. Bahkan dalam hal apapun, termasuk hal yang tidak mesti kategori ibadah, kalau kita niatkan dengan niat yang baik, akan mendapatkan nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. An-niyatu tufarriqu bainal 'adati wal ibadah. Niat yang akan menjadi pembeda antara kebiasaan sama ibadah. Tapi kalau kebiasaan itu kita niatkan dengan niat yang baik, maka nilainya bukan niat kebiasaan tapi niat ibadah.
Kebiasaan kita ngapain setiap hari? Makan. Tapi kalau kita niatkan makan untuk supaya badan saya sehat, sehingga saya bisa bekerja menafkahi anak istri, saya bisa ibadah dengan baik, maka makannya tadi yang tadinya kebiasaan dinilai ibadah kalau diniati. Ya, mandi, setiap hari kita mandi. Ya, tapi kalau kita niatkan saya mandi supaya badan saya segar, supaya saya bisa ibadah dengan bersih, supaya saya bisa berjumpa dengan orang dalam keadaan orang akan senang dengan saya bersih, wangi. Maka niatnya tadi, mandinya tadinya adat, kebiasaan menjadi ibadah. Dalam hal yang biasa, apalagi dalam hal ibadah niat wajib adanya. Jadi kalau kita mau membedakan adat menjadi ibadah gampang. Adat kita masukkan niat yang baik, nanti jadi ibadah. Tapi sebaliknya, adat kita yang tidak baik, walaupun kita niatkan yang baik, tidak bisa. Wah, saya mau mencuri tapi niatnya supaya saya mencurinya nggak dosa, saya niatkan yang baik, tujuannya nggak bisa. Ya, ada pembahasan nanti masalah niat-niat itu bisa merubah dari yang biasa menjadi baik. Tapi kalau yang salah diniatkan jadi baik, ya nggak bisa karena sudah keliru. Niat pun tidak masuk ke dalam hal-hal tersebut. Jadi puasa perlu adanya niat. Adapun niat puasa Ramadan itu tajibu an-niyatu likulli yaum. Setiap hari kita sudah bahas kemarin. Jadi nggak bisa hanya niat sekali untuk sebulan Ramadan penuh, tapi harus setiap hari. Malam niat untuk besok, nanti malamnya lagi untuk besok, nanti malamnya lagi untuk besok. Maka orang kalau puasa nggak ada niat ya nggak dianggap puasa. Adapun ada sebagian ulama mengatakan boleh niat satu hari untuk sebulan, itu pendapat daripada mazhab Imam Malik, dan itu sunnah menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita boleh sebelum awal Ramadan nanti hari pertama itu niat, saya besok niat puasa 1 bulan penuh Ramadan, tapi diniatkan juga malamnya puasa per hari. Apa tujuannya? Supaya kalau mungkin kita umurnya nggak panjang, tengah-tengah puasa Ramadan meninggal, dapat pahala sebulan, sebab kita udah niat untuk puasa satu bulan. Gitu. Al-farqu baina niyati shaumil fardhi wa niyati shaumin nafal. Kemarin juga sudah kita bahas perbedaan niat puasa wajib dan niat puasa sunnah. Ya, ini nggak perlu dibahas lagi ya, kira-kira sudah paham. Kalau puasa sunnah waktunya kapan? Niatnya dari maghrib sampai kepada masuknya waktu zuhur, dengan catatan belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau puasa wajib dari maghrib sampai kepada masuknya waktu subuh. Nah, adapun kalau puasa sunnah tidak wajib dita'yin, tidak wajib diperjelas niatnya. Cukup saya niat puasa. Tapi kalau puasa wajib harus diperjelas. Saya niat puasa wajib apa? Ramadan, qadha, nazar, kafarat. Dan puasa wajib tidak bisa digabungkan. Kalau puasa sunnah bisa digabungkan. Besok apa nih? Ya. Hari ini hari tanggal berapa ini hari? Tanggal berapa ini hari? Ada yang tahu? Berapa Sya'ban hari ini? Berapa? 14. Ayyamul bid atau bukan ini berarti? Ayyamul bid ya? Ya, puasa hari Ayyamul bid. Ya, barengan sekalian puasa nisfu Sya'ban, sunnah sama sunnah, boleh nggak digabung? Boleh, dapat pahala dua-duanya dapat. Tapi kalau wajib sama wajib nggak boleh. Qadha sama nazar misalnya nggak bisa. Tapi kalau sunnah sama sunnah boleh. Itu perbedaan masalah niat. Rukun yang kedua adalah tarku mufattirin, meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa. Zakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dzur, dalam keadaan sadar. Kalau nggak sadar, lupa, ya tidak batal. Makan nasi, ya, makan ayam goreng, minum air di kulkas, tapi lupa, batal atau tidak? Tidak batal. Yang batal kalau sengaja. Itu penjelasan detailnya akan kita bahas di hal-hal yang membatalkan puasa. Sekarang kita akan masuk kepada wujubu shaumi Ramadan. Penyebab atau penentu diwajibkannya puasa. Hal yang menentukan diwajibkan puasa. Maksudnya
awal puasa, bagaimana menentukannya? Itu maksudnya. Ya, ini tidak terlanjur penting-penting sekali karena kan kita semuanya ikut di sini ya. Tapi nggak apa-apa saya bahas sekedar informasi dan keilmuan, mungkin ada yang mau tahu juga dan perlu diketahui. Wujubu shaumi Ramadan, Ramadan akan diwajibkan bi ahadi umurin khamsah, dengan salah satu di antara 5 sebab. Dengan salah satu di antara 5 sebab. Jadi ada 5 sebab yang menjadikan Ramadan puasanya menjadi wajib. Maksudnya kita diwajibkannya kapan? Apa yang menentukan besok sudah pasti Ramadan kita puasa atau tidak? Ya, penyebabnya ada 5. Salah satu dari 5 ini terjadi, maka wajib orang berpuasa Ramadan. Jadi ada berapa tadi? 5. 2 dari 5 ini, 2 dari 5, kalau salah satu terjadi, 2-nya ini berlaku untuk semua orang awam. Berlaku untuk semua orang awam. 3-nya, bila mana salah satu di antara 3 ini terjadi, berlaku bagi orang atau kelompok tertentu. Ya, nggak usah bingung-bingung banget karena ini sebenarnya nggak terlanjur penting, tapi kalau mau fokus diperhatikan nanti paham. Jadi ada 5 penyebab penentu masuknya bulan Ramadan. 2-nya berlaku untuk orang awam. Salah satu dari 2 ini terjadi, orang awam semuanya wajib puasa. 3-nya, salah satu di antara 3 ini terjadi, berlaku untuk orang tertentu atau kelompok tertentu. Kira-kira bisa difahami sampai sini. Apa artinya orang awam? Apa yang dimaksud awam di sini? Orang awam. Yang dimaksud awam apa? Yang dimaksud awam adalah masyarakat umum, itu maksudnya. Orang umum. Ya, orang kita semua ini orang umum itu disebut dengan awam. Awam artinya bukan orang yang nggak tahu, bukan. Awam artinya umum, masyarakat umum. Kita bahas yang 2 dulu. Ya, 2 dari 5 yang bila mana terjadi salah satunya, orang umum semuanya wajib berpuasa. Yang pertama adalah bistikmali Sya'ban 30 yauman, dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Ya, dalam bulan Arab itu hanya 29 atau 3, enggak ada 31 ya. Kalau enggak 29, 30. Bila mana bulan Sya'ban ditetapkan 30 hari, maka besok dipastikan 1 Ramadan. Maka besok semua orang umum wajib berpuasa. Jadi kalau mau tahu bagaimana menentukan Ramadan, yang pertama ini berlaku untuk orang umum. Bila mana Sya'ban telah ditetapkan 30 hari, besoknya wajib semua orang masyarakat umum untuk berpuasa. Kira-kira bisa dimengerti nggak sampai sini? Kan kalau misalnya hari 29, besok bisa jadi 1, masih juga bisa jadi 30. Kalau sudah 30, besok pasti 1. Kalau ditetapkan Sya'bannya 30 hari, maka besok semua orang wajib berpuasa Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, sebenarnya gampang, nggak sulit-sulit sekali, cuman ini sekedar informasi supaya kita paham. Yang kedua adalah biru'yatil hilali bi syahadati adli syahadah. Yang kedua, dengan terlihatnya hilal dan ditetapkan oleh
pemerintah yang telah disaksikan oleh saksi yang lulus kriteria kesaksiannya atau yang lulus kriteria saksi. Saya ulangi, atau mungkin kalau yang nulisnya bingung punya bahasa sendiri silakan, intinya pahamannya sampai. Dengan terlihatnya hilal dan ditetapkan oleh pemerintah. Tadi apa? Bagaimana tadi bahasanya? Yang disaksikan oleh saksi yang lulus kriteria saksi. Faham ya kira-kira? Dari bahasa ini kira-kira difahami nggak? Pertama kita bahas dulu terlihatnya hilal. Apa itu hilal? Hilal itu bulan yang kalau baru awal bulan itu masih garis. Ya. Gimana saya jelaskannya kalau ada papan enak gini. Bulan itu kalau tengah bulan kan bulat itu. Ya. Kalau baru awal bulan nggak langsung bulat. Ya, kecil. Kadang-kadang nggak kelihatan ada garisnya, itu disebut dengan hilal. Nanti makin lama hari kelima mulai garisnya besar sedikit. Nanti lama-lama udah mulai sabit. Nanti lama-lama kalau tengah bulan makanya disebut ayyamul bid, hari terang, bulannya terang. Nanti kalau akhir bulan lagi pelan-pelan tanggal 16 terus, 17, 18 terus mulai menipis lagi dia. Tapi berlawanan dengan nipis yang tadi. Kalau yang tadi begini, kalau yang nanti begini jadinya. Betul? Nah, hilal itu bulan yang awal baru masuk, bukan bulan yang akhir. Bulan yang kecil garis tapi yang awal, bukan yang akhir. Kalau hilal sudah terlihat, setiap bulan itu punya hilal. Ramadan ada hilalnya, Sya'ban ada hilalnya, Rajab ada hilalnya. Untuk menentukan bulan itu dilihat daripada hilal. Kalau hilal sudah terlihat hari ini, misalnya nanti kelihatan hilal. Ini akhir bulan, tanggal 29 bulan Sya'ban. Sore, malam hilalnya sudah kelihatan ini. Garisnya hilalnya Ramadan sudah masuk, maka besok 1 Ramadan. Kira-kira bisa difahami atau enggak ini sampai? Paham ya? Ya. Jadi bila mana hilal sudah terlihat saja belum cukup dan ditetapkan oleh pemerintah. Ya, harus ditetapkan oleh al-hakim. Hakim kalau di Indonesia itu ya pemerintahan, departemen agama. Ya. Harus ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Standarnya berapa ya? Standarnya berbeda-beda. Ada yang 2 derajat minimal, ada yang 3,5, 6 derajat, 8 derajat. Ini perbedaan dalam masalah ini tidak terlanjur bermasalah selama masih menggunakan metode ru'yatul hilal, melihat hilal. Tapi intinya kalau di Indonesia kurang lebih tahun kemarin itu 2,5 derajat sudah bisa. Walaupun sebagian ulama mengatakan 8 derajat misalnya, harus 8 derajat baru dianggap bisa kelihatan imkanur ru'yah. Enggak masalah itu. Yang penting masih menggunakan metode melihat hilal. Intinya hilal sudah terlihat dan ditetapkan oleh pemerintah, menetapkan bahwa hilal sudah terlihat. Baru besok dikatakan orang wajib puasa. Siapa yang melihat hilal? Ya tadi saksi yang kesaksiannya lulus daripada kriteria saksi. Biasa kita kalau mau bulan Ramadan itu maghrib ada sidang isbat, betul? Ya, sidang isbat itu ngumpul semua saksi-saksi itu. Ya, minimal kalau bulan Ramadan cukup 1 saja. Kalau bulan-bulan yang lain menentukan bulannya itu 2. Tapi kalau bulan Ramadan cukup 1. Tapi kita di Indonesia berapa? Banyak ya. Ada yang dari Papua, wala yang dari Sumatera, yang dari Jawa, yang dari macam-macam kan. Berarti udah banyak ini ya. Udah banyak. Di sana melihat, di sini melihat. 1 saja ada yang mengatakan terlihat. Nggak usah semua. Dan pemerintah menerima kesaksiannya,
boleh ditetapkan besok Ramadan, apalagi kalau banyak yang melihat, dengan catatan yang melihat lulus kriteria saksi. Maksudnya apa? Berarti kalau tidak lulus kriteria saksi, dia melihat lalu dia bersaksi di hadapan hakim atau pemerintahan, kesaksiannya tidak bisa diterima, Ramadan besok belum ditentukan seandainya hanya dia saja yang melihat, atau banyak yang melihat tapi yang melihat semuanya tidak lulus kriteria saksi. Faham atau tidak maksudnya? Kriteria saksinya apa kalau begitu? Ini nggak apa-apa ya, sebenarnya kita nggak perlu banget, tapi nggak apa-apa sebagai informasi supaya kalau ditanya nggak bingung juga, oh kenapa begini tahu. Kriteria saksinya apa sehingga kesaksiannya bisa diterima. Dan ini perlu kita tahu juga, kriteria saksi ini berlaku juga sebagai saksi pernikahan. Jadi kalau mau cari saksi nikah ada syaratnya, ini kriterianya. Nggak sembarangan, setiap rukun ada syarat-syaratnya. Kadang-kadang orang cuman ambil gampang, yang penting udah ada saksi, apalagi ambil saksi sembarangan. Tidak boleh, saksi ada syaratnya. Ini juga sebagaimana tadi melihat hilal. Bila mana kriteria tersebut tidak lulus syarat yang ditentukan oleh agama tentunya, maka kesaksiannya tidak sah. Kesaksiannya tidak sah. Apa kriterianya? Yang pertama, kriteria saksi yang dibenarkan oleh agama adalah an yakuna zakaran, harus seorang laki-laki, harus seorang laki-laki. Maka kalau seorang wanita walaupun profesor di dalam bidang masalah antariksa, bisa melihat hilal, dia sendirian yang melihat, bersaksi di hadapan hakim pada saat sidang isbat, semuanya orang nggak ada yang melihat, perempuan ini melihat, saya melihat hilal begini dengan keilmuannya, apakah kesaksiannya diterima atau tidak? Tidak, maka tidak bisa ditetapkan besok 1 Ramadan, masih dikatakan besok 30 Sya'ban. Lah ini kan ada yang melihat, tidak lulus kriteria saksi. Karena saksi kriteria yang pertama harus seorang laki. Kira-kira bisa difahami sampai sini? Gitu ya. Perempuan bingung, ini ada apa ini, kok perempuan nggak boleh? Ya, itu diantara ukubah sebenarnya. Jadi ketika Sayyidatuna Hawa, ibu kita semuanya, Hawa, menggoda Nabi Adam alaihissalam untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah, sehingga Allah menghukum mereka berdua. Dihukum ya sama Allah kan, dikeluarkan daripada surganya Allah. Siapa penyebabnya di situ? Hawa menggoda daripada suaminya untuk melakukan hal tersebut. Maka Allah tetapkan hukuman bagi Hawa. Allah katakan, alaiki wa ala banatiki ila yaumiddin. Ya, aku kasih ukubah, hukuman sanksi kepadamu wahai Hawa dan semua anak perempuanmu sampai hari kiamat. Kurang lebih ada 18 hukuman. Di antara hukumannya tersebut, ini masalah kesaksiannya perempuan lemah dibandingkan kesaksian laki-laki. Di antara hukumannya lagi adalah apa? Ada yang tahu? Perempuan ada datang bulan yang disebut dengan haid. Di antaranya lagi apa? Hak warisnya perempuan setengah daripada laki. Di antaranya lagi apa? Banyak ya. Di antaranya perempuan ketika hamil melahirkannya tidak tahu kapan. Itu berat kan? Itu bagian daripada hukuman. Ada yang tahu? Saya mau lahirannya ntar jam 10 aja. Ada yang bisa gitu? Atau yang ya sulit ya? Ada yang bisa kayak begitu? Program saya mau hamilnya tanggal sekian. Nah, itu bagian daripada hukuman sebenarnya. Di antaranya saksi tadi ini juga masalah haid, itu adalah bentuk hukuman Allah kepada Sayyidah Hawa dan seluruh anak-anak perempuannya sampai yaumil qiyamah. Di antaranya masalah saksi. Baik, kembali kepada itu. Jadi syarat yang pertama bagi seorang saksi adalah seorang laki. Ya, ini ingat ya, berlaku bagi saksi nikah juga. Yang mau nikah
ya beliau dilihat saksinya bagaimana, masuk kriteria atau tidak. Kalau yang sudah afallah masalah, Allah maafkan sudah karena kita belum terlanjur tahu. Sekarang kita lagi belajar. Tapi yang sekarang belum nikah, mau nikah, dilihat saksinya. Ini kriteria saksi. Yang pertama, seorang laki tidak bisa perempuan. Yang kedua, hurran, merdeka. Ya, merdeka, semua kita sekarang sudah merdeka, sudah tidak ada lagi zaman perbudakan, ya, udah nggak ada. Itu zamannya Rasulullah SAW. Hur, maka semuanya pasti kita sudah merdeka. Rasyidan, harus memiliki wawasan akan masalah tersebut. Faham atau enggak ini maksudnya? Kalau masalah nikah, minimal ditanya masalah nikah dia ngerti hukum-hukum nikah. Jangan dijadikan saksi orang yang nggak ngerti masalah nikah, iya kan? Apalagi yang nikahnya sembarangan, cuman pengen halal niatnya katanya. Tapi nggak bisa gitu, ada aturan hukum. Itu ada siapa tuh, panggil, suruh jadi saksi dah. Nggak boleh. Minimal dia mengerti masalah. Makanya kalau orang dulu biasanya kalau nikah yang dijadiin saksi apa? Tokoh masyarakat, ustadz, ulama, kiai-kiai, sepuh-sepuh, orang tua biasanya disuruh jadi saksi. Kenapa? Karena nggak boleh sembarang jadi saksi. Dan makanya orang kalau akad nikah itu justru kumpul makin rame. Kalau kita terbalik ya. Kalau kita biasanya adatnya akadnya biasa aja, nanti resepsinya yang mewah. Padahal pada saat akad itu sangat penting, banyak orang datang karena saksinya kan banyak berarti. Kalau misalnya yang ini gugur, mungkin diantara yang banyak itu ada yang kesaksiannya diterima. Kalau saksinya cuma pas-pasan, udah gitu nggak lulus lagi syarat saksinya, berarti kesaksiannya tidak diterima. Kalau kesaksiannya tidak diterima, berarti rukunnya ada yang kurang. Kalau rukunnya yang kurang, tidak sah berarti secara hukum. Ya. Nanti jadinya bagaimana ini ya? Kalau sudah lewat ya sudah, afallah amma salaf. Kita sekarang membahas apa yang akan datang. Jadi kita belajar supaya tahu. Jadi kadang orang ada yang lebih bangga dengan buku, ya kan? Yang penting bukunya ada ini atau jangan. Ya kalau bisa menikah saksi cari ya ustadz atau orang tua yang punya wawasan masalah itu. Itu syarat yang ketiga. Yang keempat, zamuru'ah, harus memiliki karisma atau wibawa. Ini syaratnya saksi, kesaksian yang akan diterima harus memiliki wibawa. Maka kalau ada orang laki ya memiliki wawasan akan masalah tersebut, tetapi nggak punya wibawa di hadapan orang ini tidak bisa dijadikan saksi. Ada kan? Ada ya. Kelamar ya orangnya nggak punya karisma, nggak berwibawa. Tentu wibawanya bukan wibawa yang dibuat-buat. Maksudnya orang tersebut, ada orang yang memang dia menghinakan dirinya sendiri, ada. Maksudnya ya udah begitu, nggak rapi. Walaupun dia orangnya pintar, walaupun dia seorang laki-laki dan merdeka, tetapi ketika tidak ada kewibawaan pada diri orang tersebut, kesaksiannya pun tidak bisa diterima. Yang dimaksud wibawa di sini bukan dibikin wibawa, bukan. Maksudnya ya dirinya dia sendiri. Maksudnya zamuru'ah, punya karakter orang tersebut, bukan orang yang dihinakan sama orang. Kalau dia ada, orang nggak peduli. Dia nggak ada, orang juga nggak ingat. Itu maksudnya orang nggak ada muru'ah, ya jarang sekarang orang yang nggak ada muru'ah, jarang. Insya Allah kita bermuru'ah semuanya, ya. Malahan kebanyakan yang nggak bermuru'ah memaksakan diri punya wibawa, itu juga salah. Bukan seperti itu. Wibawa itu tidak perlu dibuat, tapi tidak juga menghilangkan wibawa seseorang, nggak boleh. Dan itu Rasulullah paling marah ya. Rasulullah paling marah orang yang menjatuhkan kewibawaan seseorang, siapapun orang itu, ya, dengan sengaja ataupun tidak. Kita kan merasa hebat, terus ada orang, kita sengaja untuk memperlihatkan di depan orang bahwa dia ini bukan apa-apa buat saya. Kadang-kadang ada yang kayak begitu. Itu Allah dan Rasulullah sangat murka sama hal-hal yang seperti itu. Walaupun kita dalam kondisi yang benar, tidak boleh menjatuhkan orang lain. Taib. Itu yang keberapa tadi? Rasyid zamuru'ah. Selanjutnya yaqidhan,
harus memiliki kesadaran yang baik. Yaqidan, memiliki kesadaran yang baik. Maksudnya di sini apa? Teliti. Bukan orang yang nggak teliti. Harus memiliki ketelitian. Ini syaratnya sah diterima kesaksiannya. Teliti, yakin di sini maksudnya sadar, maksudnya ya nggak mabok. Secara bahasa begitu maksudnya, nggak lagi gila. Tapi maksudnya yakin juga, walaupun sadar harus teliti. Ada orang yang nggak teliti kan, sembrono. Walaupun dia faham, walaupun dia memiliki wibawa, walaupun dia seorang laki-laki, tapi ketelitiannya kurang. Sebab untuk menentukan sesuatu dari ketelitian dia ini berpengaruh nanti. Dia bisa mengatakan melihat hilal atau tidak itu dari ketelitiannya juga. Kalau ketelitiannya nggak benar, gara-gara alatnya nggak pas dia masangnya atau apa, ini tidak bisa. Harus orang yang teliti. Yang selanjutnya adalah natiqan, harus bisa berbicara. Maka yang tidak bisa berbicara tidak bisa dijadikan sebagai saksi. Sebab bila mana ada sesuatu yang harus dijelaskan, bisa jadi salah faham bila mana tidak dijelaskan dan sulit untuk menjelaskan. Natiq syarat daripada orang menjadi saksi. Yang selanjutnya adalah sami'an, memiliki pendengaran yang baik, bisa mendengar. Ya ini kalau ini umum lah, gampang insyaallah. Yang selanjutnya adalah basiran, mampu melihat. Ya pasti kalau melihat. Sudah berapa itu? 8 ya. Banyak berarti ya syaratnya di saksi. Selama ini kalau kita acara pernikahan mikirin ke situ atau belum? Belum ya. Yang penting lancar. Basiran, harus bisa melihat. Yang selanjutnya walam yartakib kabiratan. Nah, ini yang perlu. Dan tidak pernah melakukan dosa besar walaupun sekali. Dan tidak pernah melakukan dosa besar walaupun sekali. Bila mana orang tersebut laki-laki berwibawa, faham, sadar, mendengar, melihat, berbicara, tetapi diketahui bahwa orang tersebut pernah melakukan dosa yang besar, walaupun sekali, orang tersebut tidak bisa diterima kesaksiannya. Maksudnya jangan dijadikan saksi. Kalaupun jadi saksi nanti melihat hilal, kesaksiannya tidak bisa diterima. Bukan berarti dianggap dusta, bukan, tapi syarat kesaksian tidak lulus, maka kesaksian dia tidak bisa diterima. Melakukan dosa besar. Dosa besar ini ada banyak ya. Walaupun sekali, dosa besar, membunuh yang bukan pada haknya, dosa. Berzina bagi orang yang sudah berkeluarga. Durhaka kepada orang tua. Apalagi terjerumus kepada hal-hal riba. Ini yang sulit zaman sekarang. Ini riba, dosanya dosa besar. Terjerumus kepada hal-hal yang riba. Dan lagi apa? Memakan hartanya anak yatim. Ini dosanya besar. Bila mana ditetapkan dosa-dosa besar dan banyak lagi kepada seseorang, ditetapkan loh, bukan kita yang nuduh ya. Kalau kita yang nuduh lain lagi nanti. Wah, ini nggak terima saksinya, nih orang pernah dosa besar. Siapa yang bilang? Saya. Nggak bisa. Ditetapkan itu harus jelas, ada saksinya dulu. Dia pernah begini, nanti saksinya, nanti hakim yang menentukan. Ini baru dikatakan salah, baru maksudnya kayak gitu. Bila mana seseorang tersebut satu kali kesaksiannya tidak bisa diterima. Kalau sudah tobat bagaimana Ustadz? Kalau sudah tobat harus melalui masa ikhtibar namanya. Masa ikhtibar itu 1 tahun. Kalau belum 1 tahun walaupun dia sudah tobat, kesaksiannya belum boleh diterima. Bukan berarti tobatnya belum diterima. Bukan, tobatnya urusan lain. Kalau tobat itu masing-masing. Ketika kita minta ampun sama Allah, hari itu pun Allah muliakan orang tersebut. Tapi ini masalah saksi ada hukumnya. Maka dia belum boleh menjadi saksi kecuali sudah lulus masa ikhtibar. Apa masa ikhtibar? Masa ujian. Maksudnya apa? Masa ujian, masa senggang dia taubat minimal harus sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun daripada taubatnya dan dia tidak melakukan dosa-dosa lagi, boleh dia kembali menjadi saksi. Kira-kira bisa difahami? Baik.
Yang terakhir, walam yusirra ala saghirah aw asarra ala saghirah wa ghalabat ta'atuhu ala ma'asi. Dan tidak suka melakukan dosa kecil. Maksudnya tidak suka apa? Tidak sering. Berarti kalau melakukan dosa kecilnya jarang-jarang, kesaksiannya masih diterima. Berbeda sama dosa besar. Kalau dosa besar walaupun sekali sudah tidak bisa diterima. Kalau dosa kecil, kalau melakukannya jarang-jarang, ya bukan yang sering melakukan dosa kecil, maka masih boleh. Tapi kalau yang terkenal, oh dia apa? Kerjaannya copet tiap hari misal, ya, atau apa misalnya, nggak boleh jadi sak. Tapi kalau cuma jarang-jarang, karena itu nggak mungkin, kita semua pasti melakukan maksiat, ya. Au asarra ala sag, atau mungkin melakukan dosa kecil sering juga, akan tetapi ghalabat ta'atuhu ala ma'asi. Kalau dibandingkan dengan kebaikannya masih banyakkan kebaikan, masih boleh. Wah, ini orang nggak bener nih, suka lakuin dosa-dosa kecil misalnya. Tapi sama kebaikannya banyakkan mana? Ya kalau dihitung-hitung kebaikannya masih banyak sih. Suka sholat di masjid, suka ikut taklim, ya kan, sama orang tua sopan. Tapi ya kadang-kadang suka juga melakukan hal-hal yang nggak baik. Dilihat mana banyakkan mana? Oh, banyakkan baiknya, maka orang tersebut masih boleh menjadi sak. Itu keberapa? Jadi ada berapa tadi totalnya? Ya kurang lebihnya itu yang disahkan menjadi saksi. Tadi dikatakan laki-laki, maksudnya yang sudah dewasa, ya, yang sudah dewasa. Kalau masih anak-anak tentu tidak diterima kesaksiannya. Ini maksudnya bukan berarti kalau yang bukan ini hina, bukan ya. Hati-hati jangan salah paham. Ini syarat saksi nih. Wah, kalau saya bukan itu berarti saya bukan orang baik dong. Kalau saya udah tobat, ya enggak. Kalau itu urusan Allah. Boleh jadi orang yang boleh jadi saksi sama yang tidak boleh jadi saksi, muliakan yang tidak boleh jadi saksi di hadapan Allah. Tapi ini hukum, aturan syariat, ada hukum. Itu maksudnya, paham ya? Jadi enggak mesti, oh ini bukan. Ini tidak menentukan kemuliaan seseorang atau tidak. Ini menentukan syarat sahnya seseorang menjadi saksi. Bila mana syarat ini ada pada diri seseorang lalu dia bersaksi, kesaksiannya boleh diterima. Kira-kira bisa difahami? Jadi yang datang ke sidang isbat itu biasanya itu udah ditunjuk ya. Kalau udah ditunjuk ya sudah pasti kesaksiannya diterima. Bila mana terlihat oleh orang-orang ini tadi, dia bersaksi, pemerintah menetapkan kesaksiannya diterima, maka besok wajib bagi seluruh orang masyarakat umum untuk berpuasa. Kira-kira bisa difahami sampai sini? Bisa difahami? Jadi dua yang menyebabkan Ramadan ditentukan, yang pertama dengan sempurnanya Sya'ban, yang kedua dengan ditetapkannya hilal dan diputuskan oleh pemerintah dan disaksikan oleh saksi yang diterima kesaksiannya. Kurang lebihnya seperti itu. Bisa difahami ya? Setelah ditetapkan siapa yang wajib berpuasa? Yang dimaksud umum di sini siapa? Siapa yang dimaksud umum di sini? Tadi orang umum, masyarakat umum, yang mana yang dimaksudkan wajib? Siapa? Orang beriman. Yang mana batasannya? Siapa yang wajib? Ada batasannya. Apa seluruh dunia? Apa sebagian saja? Ada tiga pendapat. Ini sekedar informasi. Pendapat pertama adalah wilayah yang tempat terbit mataharinya sama. Bila mana di tempat terbit matahari sama, wilayah tersebut ditetapkan hilal, maka wilayah tersebut semuanya wajib puasa. Faham enggak? Kita kalau belajar geografi itu ada garis di peta itu, garis vertikal sama horizontal. Betul. Itu menentukan matahari kalau terbit di situ, tempat lain juga kena. Yang di satu garis sama itu yang di tempat di mana matahari terbitnya sama, semuanya wajib berpuasa. Yang dimaksud umum itu maksudnya umum tadi. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menurut Imam Rafi'i adalah, ini sekedar informasi aja, nggak penting-penting banget kok, tenang aja. Di sekitaran kurang lebih jarak 80 sampai 90 km sekitaran radius tempat terlihatnya
hilal tersebut. Pendapat ketiga adalah, dan pendapat ketiga yang kita pakai, pendapat ketiga adalah yang dimaksud umum, siapa yang diwajibkan? Wilayah yang dipimpin oleh pemimpin yang sama. Kalau kita sekarang apa namanya? Presiden. Bila mana di wilayah masih dipimpin dengan presiden yang sama, seluruh wilayah tersebut wajib berpuasa dengan ditetapkannya hilal terlihat di daerah manapun terlihatnya. Jadi nggak mesti kelihatannya di Papua, orang Papua saja yang harus puasa, nggak mesti. Papua masih Indonesia, yang ada di Aceh masih Indonesia atau bukan? Maka wajib juga puasa. Tapi kalau merujuk pendapat yang pertama tadi, nggak wajib puasa yang ada di Aceh. Kalau dia nggak kelihatan hilal di sana, yang di sana kelihatan, nggak wajib karena beda tempat terbitnya matahari. Tapi pendapat yang kita pakai pendapat yang ketiga, dan ini diamalkan oleh sekarang seluruh ulama yang ada di dunia. Di Indonesia kelihatannya di mana? Walaupun satu Indonesia semuanya wajib berpuasa. Malaysia belum kelihatan misalnya, hilalnya nggak kelihatan di negeri Malaysia. Walaupun mereka berdekatan dengan Indonesia, mereka belum wajib berpuasa. Faham atau tidak ini sampai sini kira-kira? Walaupun ada Malaysia yang nempel sama Indonesia di Kalimantan, Tawau sana, betul, nempel ya. Lebih dekat itu daripada Aceh sebenarnya. Aceh lebih dekat ke arah Malaysia yang sana. Tapi Malaysia yang sebelah Kalimantan itu kan lebih dekat kepada kita Indonesia. Tapi bisa jadi dia nggak puasa. Aceh yang lebih jauh justru puasa, sebab Aceh masih dalam pemerintahan negara Indo. Kira-kira bisa. Jadi nggak usah bingung. Ini tujuan kita paham ini supaya nggak usah bingung. Kok beda? Di sana udah, di sini belum. Pemerintahannya berbeda, kemungkinan juga ada perbedaan. Mungkin di Indonesia masih menggunakan yang 2 derajat. Udah kelihatan. Kalau misalnya orang Malaysia pakai yang 8 derajat, kira-kira kalau yang munculnya 3 derajat, menurut mereka udah ditetapkan atau belum? Walaupun sudah kelihatan, oh belum 8 derajat, belum ditetapkan terlihat hilal, maka menurut mereka belum wajib puasa. Faham ya sampai sini kira-kira? Jadi nggak usah bingung. Di Arab orang udah puasa, kita kok di Indonesia belum? Atau sebaliknya, di Indonesia udah puasa duluan, di Arab aja belum. Saya mau ikutin Arab loh. Gimana? Bulannya kelihatannya di sini kok kita ngikutinnya negara yang jauh. Faham ya kira-kira? Itu untuk menentukan puasa. Jadi boleh aja terjadi perbedaan. Kalau zaman dulu lebih parah lagi. Mungkin dari satu pulau ke pulau lain, bisa jadi di Pulau Jawa sama Sumatera berbeda, itu biasa. Sebelum adanya negara. Jadi maksudnya kita paham ini, oh gitu maksudnya. Jadi bila mana ditetapkan ru'yah wajib bagi seluruh masyarakat umum, yang dimaksud masyarakat umum cakupannya adalah orang sekitar yang masih dipimpin dengan pemerintahan yang satu. Sampai sini bisa difahami? Itu 2 dari 5 penyebab ditentukannya wajib Ramadan atau puasa. Salah satu di antara 2 itu terjadi, wajib bagi masyarakat umum untuk berpuasa. 3-nya berlaku bagi orang tertentu atau kelompok tertentu. Perlu saya bahas juga atau enggak yang 3-nya? Perlu? Ya supaya kita paham, supaya kita enggak merasa aneh, kok ada yang kayak gini ya. Kita sudah tahu nanti. 3 berlaku buat orang tertentu atau kelompok tertentu. Yang pertama, bi ru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Dengan terlihatnya hilal bagi orang yang kesaksiannya tertolak. Terlihatnya hilal bagi orang yang kesaksiannya tertolak. Tadi si perempuan tadi yang saya bilang tadi, perempuan profesor faham ilmu akan antariksa misalnya, kesaksiannya diterima atau tidak? Tidak. Semuanya nggak ada yang lihat, cuman dia doang yang lihat. Pada saat di persidangan dia katakan, saya melihat begini sekian derajat. Kata hakim nanti apa?
ya terima kasih, akan tetapi kesaksian Anda tidak bisa diterima, maka kami tetapkan besok masih 30 Sya'ban. Satu Indonesia besok tidak dia nih kesaksiannya diterima atau tidak? Tidak, dia tetap wajib puasa orang tersebut. Faham atau tidak? Jadi yang 3 khusus. Satu, yang pertama adalah orang yang melihat hilal dan kesaksiannya tidak diterima, bagi orang tersebut dirinya sendiri wajib puasa sebab dia sudah melihat hilal. Lah kesaksian saya ditolak untuk orang semua, tapi Anda melihat hilal maka Anda wajib berpuasa. Faham sampai sini? Siapa aja, nggak mesti perempuan, siapa saja. Pokoknya orang yang sudah melihat hilal, siapapun dia, ketika dia melihat hilal dan benar-benar melihat hilal dengan ilmunya tentunya, walaupun di pemerintahan belum menetapkan, bagi diri orang tersebut sendiri wajib berpuasa. Nggak boleh ikut-ikutan sebab dia sudah melihat hilal. Ya tapi jarang kan kalau orang awam ada yang kayak gitu. Mau lihat hilal rajin banget, ya kan? Ya biasanya orang-orang tertentu. Siapa yang wajib? Dirinya dia sendiri. Dirinya dia sendiri. Itu yang pertama. Maksudnya khusus ini. Yang pertama. Yang kedua adalah bil ikhbari bi ru'yatil hilal, dengan mendapatkan berita akan terlihatnya hilal bagi orang yang kesaksiannya tidak diterima. Perempuan tadi wajib dirinya sendiri ya, pulang ke rumah, suaminya sama anaknya lagi di rumah nungguin berita TV ngomong hilal belum terlihat, maka besok ditetapkan 30 Sya'ban. Istrinya bilang, ayah, mama udah melihat hilal tapi kesaksian mama tidak diterima. Ayah dan anaknya wajib puasa juga. Dia kasih tahu ke temennya, saya melihat hilal, temennya wajib puasa dengan catatan orang yang menerima berita tersebut dari orang tadi yakin akan kejujuran orang tersebut. Faham? Orang tersebut siqah. Siqah artinya terpercaya. Kalau orangnya orang yang tidak terpercaya, dilihat dulu. Kalau di hati kita yakin akan orang tersebut benar, maka wajib kita puasa. Tapi kalau hati kita tidak yakin akan kebenaran orang tersebut, tidak wajib kita puasa. Tapi kalau orang tersebut orang yang sudah dikenal terpercaya, tanpa perlu melihat kepada hati kita, langsung wajib kita berpuasa. Faham atau enggak ini kira-kira? Maka jangan heran kalau ada beberapa orang ataupun oknum yang puasanya berbeda, ya mungkin hilalnya sudah lihat, atau ketika semua sudah melihat menurut mereka belum terlihat sehingga mereka berbeda. Faham ya sampai di sini? Misalnya ada yang duluan, kok duluan sih? Mungkin mereka punya badan melihat hilal sendiri, ya kan? Dan memahami ilmu tersebut. Terus orang-orang yang mengikutinya memiliki kepercayaan kepada yang mengatakan hilal tersebut sudah terlihat, walaupun di pemerintahan tidak dipakai. Maka wajib bagi orang tersebut dan orang yang mempercayai orang tersebut untuk berpuasa. Salah enggak? Tidak salah. Justru salah ketika dia sudah melihat hilal malahan tidak puasa, mengikuti apa yang ditetapkan oleh yang mengatakan belum melihat hilal. Faham atau enggak sampai di sini? Yang salah adalah kalau diekspos. Ini yang salah. Yang salah adalah kalau diekspos
diberitahu kepada orang banyak, sementara telah ditetapkan oleh pemerintah apa yang ditetapkan, tetapi yang mengekspos ini sesuatu yang berlawanan. Ini yang keliru. Tapi kalau mereka berpuasa nggak masalah, wajib justru. Tapi yang nggak boleh mengekspos. Kalau mengajak kepada orang yang dekat, keluarganya, atau siapa yang percaya sama orang tersebut, boleh dan bahkan wajib bagi mereka untuk berpuasa. Faham atau enggak sampai di sini kira-kira? Faham ya? Maksud saya ini di sini bukan organisasi Muhammadiyah, bukan. Karena Muhammadiyah beda lagi nanti kasusnya. Karena dia bukan pakai ru'yah hilal, itu pakai hisab lain lagi. Bukan, ada beberapa orang atau oknum ya, atau majelis atau apa misalnya berbeda, walaupun sama-sama metodenya ru'yah. Ini yang saya maksud di sini ya, bukan yang dimaksud ini Muhammadiyah, bukan. Muhammadiyah lain lagi, walaupun berbeda, itu berbedanya udah jauh sekali karena bukan pakai metode ru'yah lagi, sudah metode hisab, perhitungan, bukan melihat lagi. Yang saya maksud sama-sama pakai metode ru'yah, tetapi dia duluan misalnya, melihatnya duluan atau nggak kelihatan, dia yang lain sudah melihat. Terjadi perbedaan, ini yang dimaksud. Silahkan mereka berpuasa, wajib mereka berpuasa, tetapi tidak boleh mengekspos. Kira-kira bisa dipahami sampai di sini. Kalau ditanya mana yang benar, ngapain? Kalau misalnya memang sudah ada keputusan dari pemerintah, kita mengambil keputusan sendiri, akan muncul pertanyaan itu nantinya kan. Kalau kita pun tahu, tapi ngapain kita mengambil keputusan sendiri? Ya, karena mungkin mereka menganggap ada kekeliruan di dalam masalah penentuan hilal terlihat yang tadi. Mungkin mereka mengatakan harus 8 derajat misal. Pemerintah makainya 2 derajat minimal. Maka menurut mereka yang dipakai sama pemerintah belum sesuai. Akhirnya mereka mengambil kesimpulan sendiri, kita melihat sendiri saja. Mungkin kayak itu yang dimaksud. Ya, disebut dengan istilah fikihnya namanya tahawur. Terjadi kerincuhan di dalam masalah hukum yang dipakai sama pemerintah, maka boleh mengambil dasar sendiri. Nah, ini sebenarnya kalau ditanya, oh berarti boleh seperti itu. Ini perlu saya jelaskan apa enggak ini? Kepanjangan, enggak apa-apa saya jelaskan, udah terlanjur. Sebenarnya yang lebih tepat adalah untuk saat ini tetap masih yang terbaik adalah menunggu hasil daripada apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu kasus tahawur tadi bagaimana? Yang dimaksud tahawur tadi bukannya udah rincuh? Itu salah paham. Tahawur tadi boleh kita mengambil sikap sendiri berlawanan dengan apa yang disikapkan oleh hakim atau pemerintah bila mana sudah terjadi tahawur. Nah, itu sudah terjadi, bukan kesalahpahaman. Dimaksud tahawur di sini adalah bila mana pemerintah sudah tidak menggunakan metode ru'yah, berpindah kepada metode yang lain, itu tahawur. Tetapi kalau pemerintah masih menggunakan metode ru'yah walaupun menentukan derajatnya berbeda, itu belum dikatakan tahawur, masih benar. Perbedaan itu tidak menjadi masalah, belum bisa menjadikan kita harus meninggalkan hukum yang ditetapkan pemerintah. Kecuali pemerintah sudah pindah, kita udah nggak pakai melihat hilal lagi, pakai hitung-hitungan, baru tahawur. Silahkan kita menggunakan metode kita sendiri. Jadi lebih tepatnya adalah wajib masih kita menunggu keputusan daripada apa yang diperintahkan oleh pemerintah, selama pemerintah masih menggunakan sistem melihat daripada hilal. Faham atau enggak? Bingung ya? Faham insyaallah ya? Tidak masalah, yang penting ini sekedar informasi. Maksudnya apa tujuannya? Supaya muncul kesadaran, oh berarti nggak ada yang salah. Sudah, itu intinya. Berarti nggak perlu ribut. Kalaupun ada yang kayak gitu, ya sudah, mungkin dia melihat hilal duluan. Tapi kalau tanya, saya harus bagaimana? Apa saya harus ikut yang seperti itu juga? Kalau kita percaya, silakan ikut. Tapi kalau ditanya mana yang lebih bagus, selama pemerintah belum ada tahawur, maka harus kita mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi pemerintah katanya sudah 2 derajat. Yang saya tahu yang Muktamad 6 derajat atau 8 derajat. Itu perbedaan pendapat. Selama perbedaan masih dalam kategori melihat hilal, hal itu tidak menjadi masalah. Tetap kita harus mengikut kepada ketentuan pemerintah. Kecuali sudah berpindah daripada metode kepada metode yang lain, itu yang dikatakan tahawur. Jadi kadang-kadang ulama ada juga yang suka keliru di dalam memahami konteks. Ya, dan itu ijtihadi, boleh saja. Kira-kira sampai sini bisa difahami? Paham ya?
Insya Allah. Nggak usah bingung. Intinya tujuannya kalau kita tanya bagaimana, sudah ikut pemerintah. Tujuan itu tadi mengantarkan pemahaman kenapa kita mengikut kepada pemerintah. Itu intinya. Taib. Yang terakhir, yang ketiga daripada menentukan masuknya Ramadan bagi orang tertentu adalah bidhanni dukhuli Ramadan bil ijtihad, dengan mengira masuknya Ramadan, diperkirakan. Ya, ini zaman sekarang sudah nggak ada. Zaman dulu orang kalau misalnya dia dalam satu pulau yang jauh dari orang, ya nggak tahu tanggalan, nggak bisa mendengar berita, bagaimana cara menentukan Ramadan? Nggak punya kabar, ya diperkirakan. Ya kalau orang di penjara zaman dulu nggak ada TV, nggak ada berita, nggak ada apa, dia nggak tahu kapan Ramadan masuk. Ya, dia memperkirakan dengan dihitung. Ini berlaku wajib bagi dirinya dia sendiri. Atau dengan kalau zaman dulu melihat api, biasanya orang kalau masuk bulan Ramadan bakar kembang api, bakar apa, wah ini udah kembang api tuh di kampung sana, jangan ini udah tanda masuk Ramadan besok berarti, kayak gitu. Tapi kita zaman sekarang ya sudah nggak ada, kita pasti tahu semuanya Ramadan. Nah itu ketiga masalah menentukan masuknya Ramadan bagi orang atau oknum tertentu. Yang duanya tadi berlaku bagi orang yang umum semuanya. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanya mungkin masalah ini? Saya ulangi sekali lagi, masalah ini tidak penting-penting sekali, karena saya tahu kita semua nggak mikirin itu. Kita tiba-tiba pokoknya besok puasa aja, ya sore-sore diumumin. Tapi maksudnya untuk pemahaman supaya bila mana kita mendapatkan hal-hal tersebut tidak janggal lagi. Oh kok saya punya teman, dia puasanya beda, kenapa? Katanya diajarin sama ustadznya udah kayak gini. Ya boleh, dan mungkin bagi dia wajib, bahkan bukan boleh, karena dia mendapatkan berita. Tapi kalau kita bagaimana? Oh nunggu, nanti saya nunggu pemerintah menetapkannya kapan. Nah, karena itu yang lebih kuat. Kira-kira bisa difahami ya, insya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Saya kira tadi bisa masuk sunnah-sunnah puasa hari ini, katanya belum ya, tadi bahas itu. Ada lagi? Nggak ada yang mau ditanya? Cukup insya Allah ya. Sampai sini dulu. Ya hari ini kita pelajarannya ini insya Allah perjumpaan akan datang kita masuk kepada sunnah-sunnah puasa dan Ramadan, makruh-makruhnya dan juga hal-hal yang membatalkan. Dan itu yang terpenting yang akan kita bahas insya Allah. Sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana ada yang kurang faham atau keliru atau apa, silahkan ditanyakan, tidak mesti di majlis, luar majlis, supaya tidak salah faham. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Terakhir saya ingatkan bagi yang masih punya hutang Ramadan, ya secepatnya di qadha, karena beberapa hari lagi kita masuk kepada bulan Ramadan. Ini udah mau masuk pertengahan ya, udah pertengahan daripada Syaban. Yang mau puasa sunnah ya sebelum tanggal 16 silahkan dari tanggal 15-nya puasa supaya bisa puasa selanjutnya. Yang masih punya utang silahkan di qadha supaya utangnya terbayar. Yang mau melakukan amal-amal soleh dari sekarang ini silahkan dilatih supaya Ramadannya insya Allah sudah terbiasa. Latihan daripada baca Al-Quran, zikir, biasanya malam nisfu Sya'ban ada baca Al-Quran, zikir, tasbih, dan selanjutnya malam-malam yang lain juga begitu. Silahkan, pahalanya banyak, dan juga latihan untuk masuk kepada bulan Ramadan. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.